Saya melihat di kalangan ulama rupanya ada sedikit perbedaan pandangan. Yang pertama yang mengatakan hukumnya boleh, bahasa Arabnya mubah. Riwayat Imam Ibnu Majah dari sahabat Salman Al-Farisi. Sahabat Salman Al-Farisi itu meriwayatkan bahwa Nabi kita Muhammad SAW, Nabi SAW tawadhu'a. Rasulullah SAW pernah melakukan wudu, summa qallaba jubbatan kanat alaihi. Lalu Rasulullah SAW membalikan jubah yang beliau pakai ya, famasaha biha wajahu. Lalu jubahnya itu digunakan untuk mengusap atau mengelap wajahnya. Ketika wudu kita basuh dua kaki, maka keluarlah dosa-dosa itu beserta air atau tetesan yang terakhir dari air itu. Nah, jadi ketika habis wudu langsung dilap tadi, itu dosa-dosa yang keluarnya itu jadi sebentar. Pak Kiai, yang perlu diperjelas lagi Pak Kiai. Ya. Apakah hadis ini maksudnya dalam kategori kita pada saat wudu atau setelah wudu Pak Kiai? Artinya kalau wudu kan ada yang menjelaskan katanya hadis ini adalah pada saat wudu. Wudu kita semua sampai kaki udah selesai. Yeah. Saat itulah yang terjadi di hadis ini. Nah, apakah setelahnya kita wudu ini yang pas bagaimana Pak Kiai? Ya, jadi ketika kan di sini dikatakan apabila dia misalnya membasuh ya wajahnya, maka keluarlah dosa-dosanya itu dengan air yang ngucur tadi. Satu saat ketika misalnya susah air, sementara kalau tidak diseka akan segera ada najis yang nempel, sementara untuk menghilangkannya sulit, maka wajiblah segera diseka. Ya, wajib ya hukumnya. Wajib hukumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang Allah muliakan, alhamdulillah kita berjumpa kembali di channel RTV atau Rahmatan lil Alamin TV. Alhamdulillah kita insyaallah akan membahas yaitu tentang kajian khusus hari ini, yaitu tentang hukum air bekas wudhu dilap dengan handuk. Ya, insya Allah nanti akan disampaikan oleh murabi kita, ya guru kita Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzzaman. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andre. Sehat, Pak Kiai. Alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Andre juga sehat terus. Amin. Pak Kiai, kalau saya ini sebelum dibahas, Ya. kalau saya tuh kalau mau sholat setelah ambil air wudhu itu selalu saya lap Pak Kiai. Tapi dilap dengan kain yang bersih atau handuk yang bersih gitu ya. Karena kalau nggak dilap nih, kalau saya ini selalu ada tetesan itu suka mengganggu kalau sholat. Jadi kadang-kadang kalau sholat bisa begini-begini. Ya, ini sebelum dijelaskan Pak Kiai, silakan menyapa pada pemirsa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim, amma ba'du. Pak Haji Andre yang saya hormati, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pemirsa juga kita semua diselamatkan oleh Allah, dijauhkan daripada musibah-musibah. Amin. Dan mudah-mudahan khususnya yang punya putra-putri, mudah-mudahan yang sedang belajar menjadi putra-putri yang soleh-solihah, terutama belajarnya yang ada di Pondok Pesantren Modern Darus Sholihin yang kami bina, yang kami kelola, yakni Pondok Pesantren Modern Darus Sholihin di Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia. Mudah-mudahan pada sukses semuanya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian Pak Haji Andre dan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rupanya pada episode yang ke-53 ya. Ini ada permintaan khusus ya. Ada pemirsa rupanya Bapak Ustadz Amir Kumadin ya, yang ingin segera dibahas mengenai masalah tadi yang dikemukakan oleh Pak Andre. Mungkin lebih jelasnya Pak Andre masalahnya dan pertanyaannya dikemukakan. Baik, insyaallah Pak Kiai. Ya. Baik pemirsa, pertanyaan dari jamaah yang ingin segera diketahui jawabannya. Saya baca lagi Pak Kiai. Ya. Temanya adalah hukum air bekas wudhu dilap dengan handuk.
Itu temanya. Kemudian pertanyaannya, bagaimana hukumnya air bekas wudhu yang masih nempel di tubuh anggota wudhu dilap dengan handuk, boleh atau tidak gitu, Pak? Oh iya. Silakan, Pak. Baik, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi rupanya apa yang tadi sampaikan pertanyaan oleh Bapak Haji Andre, pemirsa ini ada yang minta segera dijawab dan dijelaskan mengenai bagaimana hukumnya sehabis kita wudhu itu kan air suka masih menempel di anggota wudhu kita, kemudian Masih netes-netes lah yang masih kadang-kadang. netes-netes. Apakah boleh kalau misalnya kita lap atau istilah lain diseka itu ya, diseka itu, diseka. ya menyeka dengan handuk atau dengan kain bersih misalnya. Ini apakah ada dalilnya atau keterangan dari ulama kita gimana? Itu yang mereka atau penanya ini ingin ada penjelasan. Iya. Nah, karena tentunya tanya jawab ini adalah tujuannya untuk rahmatan lil alamin, memberikan pencerahan kepada umat, bukan hanya orang Depok. Betul, yang nanya ini orang Parung Bingung. Seluruh dunia, jadi, insya Allah. jadi di Depok ini ada suatu kampung, mungkin orang Amerika baru dengar ya, ada kampung namanya Parung Bingung. Iya. jadi kebingungan tentang masalah ini, ingin ada penjelasan gitu. Nah, mudah-mudahan yang lain juga ikut tercerahkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Jadi langsung aja kepada inti permasalahan kita bahas, bahwa mengenai masalah yang ditanyakan tadi Pak Andre, saya melihat di kalangan ulama rupanya ada sedikit perbedaan pandangan. Ya, ada yang memandang hukumnya boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Diseka habis wudhu masih banyak air, ya kita seka atau kita lap ya dengan handuk atau kain yang bersih, tadi, kalau sapu tangan juga silahkan. Yang kedua ada yang hukumnya makruh, ya, artinya tidak baik. Namun ada yang ketiga sampai ada yang mengatakan wajib untuk diseka, ya. Ya, ini bagaimana ketiga pandangan ini dan alasannya bagaimana? Ini Bisa sangat dijelaskan menarik, detailnya bagaimana? sangat menarik untuk kita kaji bersama, karena ini nyangkut masalah hukum ya. Dan wudhu ini kan bisa dikatakan sehari-hari. Iya. Bahkan bukan hanya sekali dua kali dalam Setiap sehari, saat. hampir setiap saat. Bahkan sunatnya dawamul wudhu, kita kan terus menerus berwudhu lagi, batal wudhu lagi, batal wudhu lagi, dan seterusnya. Nah, kita langsung kita bahas kelompok yang pertama yang mengatakan hukumnya boleh. Bahasa Arabnya mubah atau bahasa Arabnya jawaz, ya. Itu artinya boleh. Kan hukum itu Pak Andre yang pada dasarnya paling populer itu ada 5 ya. Ada hukum itu ada wajib, ada haram, ada sunat, ada makruh, ada mubah. Ya, nah, pendapat yang pertama, hukum menyeka atau mengelap itu dengan handuk atau yang lainnya lah, itu hukumnya boleh, tidak ada larangan sama sekali. Nah, ulama yang punya pandangan boleh itu yang pertama namanya Imam Sayyid Sabiq Al-Misri, seorang ulama dari Mesir, dalam kitabnya Fiqhus Sunnah. Fikih ya, berdasarkan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitabnya yang diberi nama tadi cukup simpel ya, Fiqhus Sunnah. Beliau pada juz 1 atau jilid 1 halaman 52 berkata dengan tegas begini, yubahu lil mutawaddi'i ayyunashifa a'da'ahu bi mindilin wa nahwihi, ya, soifan wa syita'an, artinya yubahu dibolehkan, lil mutawaddi'i bagi orang yang berwudu, ayyunashifa a'da'ahu untuk mengelap atau menyeka a'dha'ahu anggota-anggotanya, anggota-anggota wudunya tadi yang masih basah itu. Yang masih basah itu. Mindilin dengan sapu tangan. Ya, ketika menyebutnya mindil ini Pak Andre, saya melihat bahkan di masyarakat ada yang menyebutnya mandil, ada yang menyebutnya mindil untuk artinya sapu tangan itu. Bahkan di kamus kebetulan ada 5 judul kamus kalau yang saya punya ya, bahasa Arab yang paling banyak, juga bahasa Indonesia. Di kamus Profesor Mahmud Yunus ya, yang Arab Indonesia, itu menyebutnya dengan mandil untuk artinya sapu tangan.
Tapi di kamus Al-Marbawi namanya, karangan Syekh Muhammad Idris Abdul Al-Marbawi dari Malaysia. Ada seorang ulama dari Malaysia. Malaysia ini kemudian beliau ini tamatan Al-Azhar University, sama Profesor Mahmud Yunus juga dari Mesir juga ya. Mengarang kamus namanya Al-Marbawi. Beliau menyebutnya mindil. Jadi yang satu mimnya dipatahkan mandil, yang satu dikasrohkan jadi mindil. Nah, saya kaji teliti, ternyata dalam kitab syarah Sahih Muslim karya Imam Nawawi, beliau menuliskan dengan mindil ai bikasril mimi, dikasrohkan huruf mim. Jadi berarti bukan mandil ya, artinya yang populer itu, tapi mindil. Itu sekedar tambahan, barangkali pemirsa juga ada yang ragu untuk mengarabkan, membahasa Arabkan sapu tangan itu mandilun atau mindilun. Ternyata dari kamus dan keterangan Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim di jilid di juz 3 halaman 230 ya. Syarah Sahih Muslim ini Andre kitabnya ini ya. Jadi Syarah Sahih Muslim di jilid 3 halaman 230 itu mengungkapkan dengan dikasrohkan, katanya bikasril mimi, yang tepat itu mimnya dikasrohkan menjadi mindilun, artinya sapu tangan. Artinya apa? Bimindilin wa nahwihi, baik melapnya itu, menyekaknya itu dengan sapu tangan, wa nahwihi, dan seumpamanya. Seumpamanya itu bisa handuk ya, bisa juga kain yang bersih tadi. Soifan wasyitaan, baik dalam keadaan suasana soifan itu tidak turun hujan. Istilahnya kalau orang dari Jawa Barat nyebutnya musim halodo. Halodo itu artinya musim kemarau ya, itu soifan itu. Wasyitaan demikian juga dalam musim penghujan. Jadi menurut Imam Sa'id Sabiq Al-Misri ini bagi orang yang habis wudu kemudian mau mengelap ya air yang masih nempel di wajahnya, di tangannya, di kakinya, mau dielap tadi mau dengan sapu tangan maupun yang lainnya boleh-boleh saja, baik musimnya musim kemarau maupun musim hujan, tidak ada masalah. Ini fatwa dari pengarang kitab Fiqh Sunnah jilid 1 halaman 52. Yang kedua, saya juga Pak Andre punya kitab. Yang kedua ini judulnya adalah Al-Ibadat Ahkamu Adillah. Jadi kitab cukup tebal, 2 jilid tebalnya. Al-Ibadat Ahkamu Adillah itu kalau diterjemahkan, kalau tadi kan fikih sunnah, fikih menurut sunnah Nabi, kalau Al-Ibadat Ahkamu Adillah ini terjemah Indonesianya Al-Ibadat itu kaitan dengan ibadah kepada Allah lah, hal-hal yang berkaitan dengan ubudiyah ya, ibadah. Ahkamun wa Adillah yang berdasarkan ya isinya hukum-hukum wa Adillah dan dalil-dalil. Jadi artinya dilengkapi dengan dalil Quran, hadis dan yang lainnya. Nah, di dalam kitab Al-Ibadat Ahkamu Adillah ya dikarang oleh namanya Syekh As-Sadiq bin Abdurrahman Al-Gharyani. Ini seorang ulama dari negara Libya ya. Kalau tadi Fiqh Sunnah Said Sabiq ulamanya dari Mesir, kalau pengarang Al-Ibadat Ahkamu Adillah ini ulamanya berasal dari Libya. Beliau mengatakan di dalam kitabnya tersebut jilid 1 halaman 175, kata beliau, wal mukhtar fit tansyifi al ibahatu yastawi fi'luhu wa tarkuhu faman ihtaja ilaihi fa'alahu li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yanhahu ya anhu. Artinya begini, artinya wal mukhtar, dan pendapat yang terpilih dari beberapa pendapat itu, kata beliau, kata Syekh Sadiq Abdurrahman ini, petansipi berkenaan dengan masalah mengelap habis wudu tadi, air yang nempel di anggota wudu. Al-ibahatu hukumnya adalah boleh, ibahah mubah ya. Yastawi fi'luhu wa tarkuhu, sama saja melakukannya dan tidak melakukannya. Kan yang namanya boleh itu kayak kita makan, minum, mau dimakan ya silahkan, mau makan silahkan, mau enggak juga enggak apa-apa. Ya, faman ihtaja ilaihi fa'alahu, maka barang siapa yang memerlukan untuk menyeka atau untuk mengelap, ya Pak silahkan aja melakukannya. Ya. Alasannya karena Nabi kita Muhammad SAW lam yanhahu an, karena tidak melarangnya.
dari mengelap tadi itu tidak ada larangan dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian dalil yang dikemukakan apa dasarnya bahwa mengelap setelah habis wudhu ini, ya setelah wudhu ini tidak ada larangan dari Nabi atau Nabi tidak melarang. Nah mana dalilnya? Ini dikemukakan bahwa yang pertama hadis riwayat Imam Tirmizi dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah telah berkata, karena li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya khirqatun yunashifu biha ba'dal wudu'i. Ini yang menjadi dasar. Artinya karena li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah SAW mempunyai, ya. Jadi li di sini li Rasulillah disebutnya lam lil milki, punya arti pemilikan, artinya memiliki, mempunyai, ya. Dalam Alfiyah dikatakan bahwa walamu lil milki wa shibhi wa fi ta'diyatin aidon wa ta'lilin kufi. Artinya adalah li Rasulillah SAW itu artinya Rasulullah mempunyai khirqatun itu kalau kita lihat kamus Arab Indonesia artinya adalah secari kain. Khirqah bahasa Arabnya. Jadi Rasulullah punya secari kain yunashifu biha yang biasa gunakan untuk mengelap biha dengannya ba'dal wudu'i setelah wudu. Nah, ini yang hadis riwayat Imam Tirmizi yang dijadikan dasar oleh ulama kenapa mengatakan boleh. Karena Rasulullah SAW juga menurut riwayat Imam Tirmizi dari dari Siti Aisyah sebagai istri Rasulullah bahwa Rasulullah pun punya secari kain di mana setiap artinya ketika habis wudhu beliau ingin mengelap itu, ya beliau lakukan. Ya karena punya khirqah tadi secari kain. Ya. Itu yang pertama. Kemudian hadis yang kedua riwayat Imam Ibnu Majah dari sahabat Salman Al-Farisi. Sahabat Salman Al-Farisi itu meriwayatkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a. Rasulullah SAW pernah melakukan wudu, summa qallaba jubatan kanat alaihi. Lalu Rasulullah SAW membalikan jubah yang beliau pakai, ya. Famasaha biha wajahu. Lalu jubahnya itu digunakan untuk mengusap atau mengelap wajahnya. Jadi rupanya Salman Al-Farisi ini melihat Rasulullah SAW karena kan ini sahabat Rasul, ya. Setelah Rasulullah wudu, kemudian habis wudu itu oleh jubahnya dipakai ngelap wajahnya. Nah ini menjadi dasar juga oleh ulama yang mengatakan bahwa hukum mengelap habis wudu, air yang menempel habis wudu itu mubah-mubah saja, dalam arti boleh-boleh saja, tidak ada larangan. Karena Nabi pun di dalam dua hadisnya ini telah melakukannya. Nah itu pendapat yang pertama mengenai masalah tadi mengelap ini hukumnya mubah atau boleh. Nah sekarang kita lanjutkan Pak Andre. Pendapat yang kedua mengatakan hukumnya makruh. Makruh itu yang sesuatu amaliyah yang kurang baik. Artinya kalau dilakukan memang tidak dosa, tapi kalau ditinggalkan jadi dapat pahala. Ya, karena makruh, ya. Nah, mengenai masalah yang punya pandangan makruh ini, yang pertama ada ulama namanya Imam Zainuddin Al-Malibari. Ya, bukan Zainuddin MZ, bukan Zainuddin Nur, bukan Zainuddin Ali Maksum, ya. Tapi Zainuddin Al-Malibari yang mengarang kitab namanya Irsyadul Ibad. Jadi nama kitabnya Irsyadul Ibad ila Sabili Rosyad. Kalau ya ini orangnya dari Pakistan, tapi beliau belajar kepada Ibnu Hajar Al-Haytami dari Mekah. Ya akhirnya pulang dari Mekah, rupanya pulang ke Pakistan jadi ulama besar ngarang kitab. Dan kitabnya itu menyebar ke seluruh dunia termasuk ke Indonesia. Dan di pesantren ini kitab Irsyadul Ibad ini sangat populer. Artinya Irsyadul Ibad adalah memberikan bimbingan kepada hamba-hamba Allah ila sabili rosyad, kepada jalan petunjuk, ya, jalan yang benar. Nah di dalam kitabnya Irsyadul Ibad karya Imam Zainuddin Al-Malibari tadi pada halaman 61 di cetakan ini, ya, yang saya miliki, beliau mengatakan bahwa ketika membahas wasunanuhu ail wudu, sunah-sunah wudu, kata beliau yang pertama tarkut takalumi, tidak bicara, tidak ngobrol ketika wudu. Ya, itu sunatnya. Wal isti'anah, dan tidak mohon atau tidak minta bantuan. Misalnya orang wudu karena dia seorang raja atau seorang, ya katakanlah gegeden, ya.
Sehingga misalnya tolong nih saya wuduin ya, dikucurin itu ini, pokoknya dia tenang aja, diam aja. Nah ini hukumnya makruh ya. Kecuali kalau sakit itu lain lagi, uzur namanya. Nah kemudian yang selanjutnya watan sipi, dan termasuk yang makruh adalah mengelap. Di dalam kitab namanya Irsyadul Ibad halaman 61. Yeah. Kemudian yang kedua berkenaan dengan masalah makruhnya mengelap ini, selain dalam kitab Irsyadul Ibad, juga ada dalam kitab namanya Nihayatuz Zain. Nihayatuz Zain ini dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang ulama dari Banten, Indonesia, tapi wafatnya di Ma'la Mekah Al-Mukarramah, ngarang kitabnya juga di Mekah ya. Namanya kitabnya ini Nihayatuz Zain. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Nihayatuz Zain itu nihayah artinya paling top ya, Zain itu hiasan atau sesuatu yang indah. Jadi maksudnya keindahan yang paling top lah dalam menjelaskan mungkin hukum-hukum agama Islam, karena isinya kitab fikih. Nah di dalam kitab Nihayatuz Zain halaman 23 dikatakan bahwa watarku tansyifin lil ittiba'i wa huwa ahdul ma'i bihirqatin. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani bahwa di antara sunnah, di antara yang disunatkan ketika wudu adalah tarku tansyifin, tidak mengelap, tidak menyeka, lil ittiba'i karena ikut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengertian tansib bahwa ahdul ma'i bihirqah, yaitu mengelap air dengan secari kain. Itu kata Syekh Nawawi hukumnya adalah makruh. Nah kemudian Pak Haji Andre dan pemirsa yang dimuliakan Allah, saya sendiri ya Ahmad Dimyati Badrul Zaman yang amat doib ini di dalam kitab kecil yang diberi nama Al-Muyassar fi Ilmil Fiqh ya. Kitabnya namanya Al-Muyassar fi Ilmil Fiqh, dikarang oleh Ahmad Dimyati Badrul Zaman. Pengertiannya Al-Muyassar fi Ilmil Fiqh itu sendiri artinya ilmu fikih yang mudah, artinya mudah dicerna ya. Nah di dalam buku atau kitab yang namanya Al-Muyassar fi Ilmil Fiqh ini, kitab ilmu fikih yang mudah, ini dikarang Pak Andre dan pemirsa cukup lama. Itu di sini tertulis bahwa Yaumus Sulasa Al-Mubarak ya, ditulis pada hari Selasa yang penuh berkah, yakni tanggal 30 Jumadil Tsaniyah 1414 Hijriah, yang muafik, yang bertepatan dengan 14 Desember ya, Desember 1993 Masehi. Nah di dalam kitab Al-Muyassar fi Ilmil Fiqh berkaitan dengan masalah makruhnya mengelap itu, saya kemukakan di sini setelah menjelaskan tentang sunanul wudu. Di sini dikatakan halaman 8-nya, sunanul wudu'i kasiratun, sunah-sunah wudu itu jumlahnya banyak ya. Kemudian pada halaman 9-nya saya kemukakan watarkut tansyifi bihirqatin au min syafatin. Artinya apa? Artinya watarkut tansyifi, dan tidak mengelap ya. Sunatnya itu tidak mengelap atau menyeka ya, bihirqatin dengan secari kain, au min syafatin atau handuk. Jadi handuk itu bahasa Arabnya min syafah, atau bahasa Inggrisnya towel ya. Bahasa Inggrisnya towel, bahasa Arabnya adalah min syafatun. Jadi bihirqatin au min syafatin, baik mengelapnya dengan secari kain, kayak misalnya tadi sapu tangan ya, atau min syafatin itu handuk ya, tetap dipandang istilahnya makruh ya, kebalikan sunat kan artinya makruh. Itu kita kemukakan Pak Andre. Nah kemudian untuk lebih lengkap lagi juga bagaimana menurut mazhab yang 4, Imam Hanafi, Maliki, ulama dari Hanafiyah, Malikiyah, kemudian Syafi'iyah dan Hambaliyah ya, Hanabilah, ini bagaimana pandangannya. Nah saya punya kitab ini namanya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Jadi banyak rujukan Pak Andre ini. Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, fikih Islam dan dalil-dalilnya, dikarang oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili, 8 jilid tebalnya, banyaknya. Ini satu jilid ya, jilid pertama. Ini pada halaman jilid pertama halaman 254. Profesor Dr. Wahbah, Syekh Wahbah Zuhaili ketika menyusun kitabnya dan memberi tema dengan adabul wudu au fadailuhu ya, adab-adab wudu atau padilah-padilah wudu, beliau mengatakan begini, tarkut tansyifi bil mindili indal hanabilah
indal Hanafiyah wal Hanabilah wa fil as-sahih inda Syafi'iyah. Artinya disunatkan tidak mengelap, ya, mengelap air setelah wudhu tadi, ya, bil mindili dengan sapu tangan, indal Hanafiyah menurut ulama daripada Hanafi, wal Hanabilah dan para ulama dari madhab Hambali, wa fil as-sahih inda Syafi'iyah, dan menurut pendapat yang lebih sahih, yang lebih benar, yang lebih tepat, inda Syafi'iyah menurut pandangan ulama dari madhab Syafi'i, itu sunatnya tidak dilap. Wa qala al-Malikiyah, dan telah berkata para ulama dari madhab Maliki, al-mashu bil mindili jaizun, mengusap atau menyeka atau mengelap dengan sapu tangan jaizun, hukumnya boleh. Jadi rupanya kita melihat dari ulama mazhab, ya, mazhab yang empat, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, rupanya yang tiga, ya, dari ulama Hanafi, ulama Syafi'i, dan ulama Hambali itu menyatakan sunat hukumnya tidak disekat, sunat hukumnya tidak dilap, dibiarkan aja. Nah, sementara mazhab Maliki para ulamanya mengatakan jaiz, itu boleh, tidak, artinya tidak apa-apa gitu, mau disekat silahkan, dibolehkan. Ya, nggak disekat juga silahkan, mau disekat silahkan. Itu menurut mazhab dari Maliki. Yang jelas jumhur ulama tadi menyatakan bahwa istilahnya hukumnya itu menurut mayoritas mazhab tadi yang tiga tadi, sunat tidak disekat, tidak dilap. Nah, mungkin sekarang Mbak Andre dan pemirsa alasannya atau dalilnya. Tadi kan kalau yang dalilnya yang boleh sudah dikemukakan, ya, dua hadis. Nah, sekarang hadis atau argumentasi menurut ulama yang memandang makruh itu apa dasarnya? Ini rupanya dasarnya juga ada hadisnya, Pak Andre. Jadi yang pertama adalah istilah dalam kitab fikih itu ibqa'an li asaril ibadah. Jadi kenapa misalnya jangan diseka, jangan dilap, dibiarkan aja, walaupun agak sedikit misalnya agak gatal-gatal, ya, dibiarkan, netes-netes. Ya, alasan yang pertama ibqa'an li asaril ibadah, untuk mengekalkan bekas ibadah. Kan wudu ini adalah perintah Allah. Ya, surah Al-Maidah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila ka'bayn, al-ayah. Itu semuanya dalil tentang wajibnya kita wudu sebelum sholat. Jadi wudu ini jelas masuk ibadah. Nah, supaya ibadah ini ibqa, dari kata baqo itu artinya kan kekal. Nah, supaya lama, ya, ibadah kita ini, ya, jangan dilap, jangan langsung disekak atau dilap tadi, jadi hilang itunya bekas ibadahnya. Nah, supaya asarul ibadahnya itu kekal, langgeng atau lama, dibiarkan aja. Karena masalahnya, Pak Andre, ini ada hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini pada halaman 420. Kenapa misalnya kita harus membiarkan tidak dilap tadi? Karena begitu besar fadilahnya. Coba saya bacakan secara singkat, ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, idza tawaddo al-abdul muslimu awil mu'minu faghsala wajahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi ainaihi ma'al ma'i aw ma'a akhiri qatril ma'i fa idza ghsala yadayhi kharaja kullu khati'atin kana batoshatha yadahu ma'al ma'i aw ma'a akhiri qatril ma'i fa idza ghsala rijlaihi kharajat kullu khati'atin mashatha rijlahu ma'al ma'i aw ma'a akhiri qatril ma'i hatta yakhruja naqiyan minazunubi, rawahu Muslim. Ini hadisnya ada dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi halaman 420. Artinya begini, Rasulullah, hadis riwayat Imam Muslim yang sahih ini dari Abu Hurairah, Rasulullah telah bersabda, idza tawadu al abdul muslimu awil mu'minu, apabila seorang hamba muslim atau mukmin berwudu, faghsala wajahu, lalu ia membasuh wajahnya, mukanya, kharaja min wajhihi, maka keluarlah dari wajahnya itu, dari mukanya itu, kullu khati'atin, setiap kesalahan, nazara ilaiha bi ainaihi, yang telah memandang dengan wajahnya itu, bi ainaihi, dengan dua matanya, ma'al ma'i, keluarnya si kesalahan dosa-dosa itu beserta air, au ma'a akhiri qatril ma'i, atau beserta tetesan air yang terakhir.
Kemudian faida ghasala yadaihi, maka apabila ia membasuh dua kakinya, yadahi dua tangannya, ya, yad ini tangan, hand bahasa Inggrisnya. Jadi apabila membasuh yadahi dua tangannya, kharaja, maka keluarlah kullu khati'atin, setiap kesalahan, setiap dosa, kana batosyatha, yang yadahu, yang telah dilakukan oleh kedua tangannya, ma'al ma'i, beserta air, au ma'a akhiri qatril ma'i, atau tetesan air yang terakhir. Jadi dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan itu akan berhamburan, akan keluar, ya, beserta air dan atau tetesan air yang terakhir. Kemudian fa idza ghasala rijlaihi, maka apabila dia membasuh dua kakinya, kalau tadi yadun tangan, kalau rijlun kaki, ya, kharajat, maka keluarlah kullu khati'atin, setiap kesalahan, setiap dosa, masyat rijlahu, yang kakinya itu pernah berjalan dipakai maksiat kepada Allah, maka dosa-dosa kakinya itu akan keluar, ya, ma'al ma'i, beserta air, au ma'a ihri qatril ma'i, atau beserta tetesan yang terakhir dari air itu, hatta yahruja naqiyan minazunub, sehingga keluarlah naqiyan, bersih, minazunubi, dari berbagai dosa. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Imam Muslim. Nah, jadi maksudnya dari hadis Rasulullah SAW yang sahih ini, kenapa air habis wudhu itu jangan diseka atau makruh gitu ya, tidak sampai haram Pak Andre, cuman menurut ulama ini hanya sekedar makruh saja. Kenapa enggak diseka atau enggak dilap? Karena air yang nempel dari wajah ini akan sesuai dengan hadis tadi punya fadilah. Dosa-dosa yang kita lakukan oleh wajah, oleh mata, ya, memandang hal yang tidak baik dan diharamkan, itu akan keluar dosa kita beserta air yang ngucur yang dari wajah ini, ya. Kemudian tangan, mungkin ya kita namanya manusia kan ada hal yang tidak baik lah dipegang oleh kita sehingga ada dosa tangan. Nah, ketika wudhu itu, maka air yang kita basuh ini akan mengeluarkan dosa-dosa dari kedua tangan ini beserta air yang keluar atau tetesan yang terakhir. Kemudian kedua kaki pakai jalan kepada yang maksiat, misalnya yang tidak baik, itu ketika wudhu kita basuh dua kaki, maka keluarlah dosa-dosa itu beserta air atau tetesan yang terakhir dari air itu. Nah, jadi ketika habis wudhu langsung dielap tadi, itu dosa-dosa yang keluarnya itu jadi sebentar. Pak Ki, yang perlu diperjelas lagi Pak Ki, ya, apakah hadis ini termasuk, maksudnya dalam kategori kita pada saat wudhu atau setelah wudhu Pak Ki? Artinya kalau wudhu kan ada yang menjelaskan katanya hadis ini adalah pada saat wudhu. Wudhu kita semua sampai kaki udah selesai, saat itulah yang terjadi di hadis ini. Nah, apakah setelahnya kita wudhu ini yang pas bagaimana Pak Ki? Ya, jadi ketika kan di sini dikatakan apabila dia misalnya membasuh, ya, wajahnya, maka keluarlah dosa-dosanya itu dengan air yang ngucur tadi atau air yang terakhir netes tadi. Yaitu memang kita akui, ya, ketika sudah dibasuh ini, ketika sudah dibasuh tangan, basuh kaki. Cuma masalahnya si keluarnya si dosa-dosa tadi itu antara yang mungkin kalau yang langsung dielap itu, ya, keluarnya kan karena sudah nggak ada tetesan lagi, ya berhenti seperti itu aja, sudah. Tapi kalau misalnya masih ada yang ngalir terus netesnya, jadi keluarnya dosa dari gitu jadi lama gitu. Jadi berkesinambungan waktu kita wudhu sampai selesai. Selesai. Nah itu, jadi makanya lebih baiknya menurut pendapat ulama yang kedua ini, lebih baiknya didiamkan aja supaya ya dosa-dosa kita yang banyak ini jadi keluarnya juga lama. Artinya lama ini ya lama keluarnya, jadi enggak langsung berhenti begitu kena dilap tadi. Mungkin ada keringanan begini Kak Pak. Kalau mungkin wudhunya itu yang sudah berkucuran di sini kemudian mengganggu, mungkin nggak usah dilap tapi cukup begini Pak ya. Pakai tangan itu mungkin lebih abdal ya. Lebih abdal kalau seperti itu mengganggu kan. Ya. Kalau jadi enggak dilap lah gitu. Nah, kemudian sedikit lagi satu rujukan lagi Pak Andre, ya, dari beberapa marwaji atau referensi tadi. Ya, kan tadi kita sebutkan ada yang wajib dilap. Ya, selain ada yang mengatakan, ulama mengatakan jawaz atau mubah, boleh. Kemudian ada yang mengatakan ulama yang kedua makruh, ya, dengan alasan tadi makruh ini. Jadi mungkin perlu dikemukakan alasannya juga. Jadi yang makruh ini selain masalah tadi ibqaan li asaril ibadah, supaya lama, ya, kekal bekas ibadah tadi,
apalagi hadis Nabi tadi sangat ya bagus yang menjuarkan tadi. Juga ada istilahnya hadis yang dijadikan dasar oleh para ulama yang memakruhkan itu, yaitu hadis dari Siti Maimunah, ya. Jadi ada hadis Nabi kita Muhammad SAW, ceritanya bahwa Siti Maimunah ini salah satu istri dari Rasulullah SAW. Ketika mensifati mandi besarnya Nabi kita Muhammad SAW, Siti Maimunah berkata begini, summa ataituhu bil mindili faraddahu. Ya, artinya begini, ketika Rasulullah SAW selesai mandi besar, menurut riwayat habis jenabah, habis junub, ya, hubungan suami istri, kemudian mandi. Nah, setelah selesai mandi itu oleh Siti Maimunah dibawakan mindil di sini sapu tangan ya, atau ya, secari kain gitu untuk mengelap. Rodahu, lalu Rasulullah menolaknya, artinya nggak usah dibawain. Artinya Rasulullah nggak mengelap. Nah, oleh para ulama, walaupun ini konteksnya habis mandi besar, tapi ilmunya dikiaskan, dianalogkan wudu juga tetap tidak baik untuk dilap, karena Rasulullah ketika selesai mandi besarnya oleh Siti Maimunah dibawain di sini mindil ya, ditolak ya. Ternyata Rasulullah roda itu artinya menolak, nggak usah gitu, nggak mau untuk mengelap. Nah, ini diantara dasar kenapa ya hukumnya makruh ini. Nah, kemudian itu hadis ini ada di Syarah Muslim jilid 3 halaman 231 ya, mengenai penolakan Rasulullah ketika dibawakan lap oleh Siti Maimunah, istri beliau. Nah, kemudian yang terakhir Pak Andre, berkaitan dengan masalah tadi ada yang mengatakan sampai wajib mengelap. Ini bagaimana? Ini ada seorang ulama dari Mekah namanya Sayyid Abu Bakar Syato Ad-Dimyati. Ya, tentu Ad-Dimyati bukan dari Depok tapi dari Mekah. Ini kitabnya namanya I'anatul Talibin ya, sebagai hasyiah penjelasan dari kitab Fathul Mu'in. Semuanya 4 jilid besar. Ada pada jilid yang 1 halaman 93 ya. Beliau mengatakan begini, wa yusannu tarkut tanasyufi wa zalika li annahu yuzilu asarul ibadati fa huwa khilafus sunnah. Kata beliau, disunatkan yang orang yang habis wudu itu tarkut tanasyufi. Di sini bukan tarkut tansyifi ya, tapi menggunakan masdar tanasyuf. Artinya tidak menyekanya, tidak mengelapnya. Wazalika yang demikian itu li annahu yuzilu asarul ibadah. Karena kalau kata beliau nih pengarang I'anatul Talibin, kalau misalnya habis wudu langsung diseka atau dikelap, berarti dia telah yuzilu asarul ibadah, menghilangkan bekas ibadah. Bahwa khilafus sunnah, maka dia itu menyalahi sunnah Nabi. Li annahu radda mindilan ji'a ilaihi. Karena Nabi Muhammad SAW pernah menolak mindilan itu sapu tangan ji'a ilahi yang didatangkan kepada beliau li ajli zalika ya, untuk hal itu, untuk menyeka tadi, akibal ghusli minal jinabah, setelah akibal ghusli minal jinabah, setelah beliau mandi dari junubnya. Nah, itu alasannya kenapa misalnya disunatkan untuk tidak diseka atau tidak dilap. Namun beliau menambahkan lagi bila udrin, kalau tentu menyekanya tidak boleh atau dimakruhkan menyeka ini kalau tidak ada uzur, tidak ada halangan. Amal uzru, adapun ketika ada uzur, ada halangan, ka barodin ya. Kalau misalnya ada halangan seperti dalam keadaan barod itu dalam keadaan sangat dingin ya, sangat dingin, fala yusanu tarkuhu bal yuta'akkadu fi'luhu. Maka tentu tidak disunatkan untuk meninggalkannya menyeka atau mengelap, bal yuta'akkadu fi'luhu, akan tapi dikuatkan untuk melakukannya. Jadi maksudnya Sayyid Bakri Syato Ad-Dimyati ini bahwa kalau dalam keadaan normal memang makruh untuk diseka atau dilap. Tapi kalau misalnya kondisinya enggak normal, katakanlah Pak Andre, ada cuaca di suatu tempat ya, yang memang tempat itu sangat dingin sekali, untuk menyentuh air aja itu kayak menyentuh es. Nah, sehingga kalau misalnya habis wudu masih terus air itu nempel terus, itu kadang-kadang istilah di daerah Sunda itu sampai nolok tok ya.
Mengerti Pak Andre? Nortok. menggigil. Menggigil luar biasa. Kena kedinginan. Nah, dalam keadaan seperti itu, kata Syahid Bakri Syafa'adi Miyati tadi, tentu ya boleh, artinya bahkan Dilap. mungkin sebaiknya dilap aja. Karena kan mengganggu kesehatan kita. Nah, bahkan di sini ada keterangan bahwa Imam Ar-Romli berkata, Imam Romli ini seorang ulama fikih yang terkenal, pengarang kitab Nihayatul Muhtaj ya, sampai 10 jilid. Kata beliau, bal yajibu idza khasyiya, ya, idza khasyiya wuqu'an najasi alaihi wa la yajidu ma yaghsiluhu bihi. Artinya Imam Romli punya pandangan begini Pak Andre, bisa jadi satu saat mengelap itu hukumnya wajib. Artinya kalau nggak dilap hukumnya dosa. Manakala situasinya adalah di sini katakan idza khasyiya wuqu'an najas, artinya apabila ada khawatir akan terkena najis ketika ini masih basah terus, ada angin yang najis akan tiba, akan menimpa kepada badannya, sementara tidak ada air untuk membersihkannya lagi. Misalnya kita di suatu tempat yang susah air, kalau misalnya nggak segera dilap, ada keyakinan ada najis misalnya yang akan nempel kalau basah. Ada debu. Ada debu yang najis di situ. Sementara untuk membersihkannya lagi nggak ada air lagi kan susah. Nah, dalam keadaan seperti itu kata Imam Ar-Romli ini, Syamsuddin Ar-Romli, wajib hukumnya segera diseka. Itu. Jadi kadang-kadang hukum itu kan ada kaidah al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Lihat situasi. Jadi hukum itu berputar sesuai dengan ilatnya, ada dan tidaknya. Tidak ada ilatnya. Jadi dilihat situasi kondisi. Jadi tidak istilahnya kaku, begini aja. Bisa-bisa ada perubahan. Jadi kesimpulannya Pak Andre dari pembahasan episode yang ke-53 ini, yang bisa dikatakan ini adalah sehari-hari kita lakukan mengenai masalah wudu dan air yang menempel dari anggota wudu kita. Bisa dikatakan ada 3 pendapat di kalangan ulama atau 3 hukum ya. Yang pertama, ketika dalam keadaan normal menurut jumhur ulama, jumhur itu artinya mayoritas ulama mazhab sampai 3 golongan ya, dari Hanafiyah, dari Hanabilah, dari Syafi'iyah, itu hukumnya makruh di seka atau dilap tadi dengan alasan ya supaya habis ibadah itu jangan sampai lepas cepat begitu aja hilang, bahkan mudah-mudahan dosa-dosa juga jadi banyak yang keluarnya itu ya, tidak segera dilap akhirnya menjadi sedikit yang keluarnya. Itu di antara alasannya atau filosofinya. Yang kedua, ulama mengatakan hukumnya boleh-boleh saja karena Rasulullah juga punya secari kain untuk mengelap. Ini menunjukkan berarti bolehlah, tidak diharamkan. Nah, kemudian yang ketiga ada pandangan dari Imam Ar-Romli namanya, seorang ulama besar. Satu saat ketika misalnya susah air, sementara kalau tidak diseka akan segera ada najis yang nempel, sementara untuk menghilangkannya sulit, maka wajiblah segera diseka. Wajib ya hukumnya. Wajib hukumnya. Itu penjelasannya, mudah-mudahan pemirsa tercerahkan, dan penanya yang ingin supaya segera dijelaskan hukumnya, mudah-mudahan dengan penjelasan ini ada ilmu lah ya, dan tercerahkan. Terima kasih, mohon maaf lahir batin, wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Gigi, terima kasih atas kajiannya. Mudah-mudahan ini jamaah atau secara umum bisa tercerahkan ya dengan ilmu ini. Mudah-mudahan. Yang mau mengikuti mana, kayak saya tadi kan ngikutin ini gitu ya. Tinggal sekarang mau kemana nih arahnya kan, tinggal kita yang punya keyakinan. Baik, ini ada dasarnya. Ya, dasarnya ada, insya Allah. Baik pemirsa, insya Allah kita berlanjut pada episode berikutnya. Mudah-mudahan semua selalu berikan berkah sehat ya Pak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan COVID ini segera sirna, mudah-mudahan sirna, para pemirsa juga oleh Allah diselamatkan, keluarganya disejahterakan oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.